Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Rahmanian Syaksanti dengan NRP 53216029. Di sini saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu penggunaan virtual reality dalam pembuatan visual novel menggunakan sudut pandang dari penderita penyakit Alzheimer. Sebelum kita memulai presentasinya, alangkah baiknya kita akan mengurut outline dari pembahasan yang akan dibahas pada slide-slide selanjutnya, yaitu yang pertama ada bab pendahuluan. Di sini bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, dan juga manfaat. Selanjutnya, pada bab metodologi terdapat deskripsi permasalahan, penelitian terkait, dan juga desain sistem. Lalu untuk hasil, yaitu hasil yang diharapkan. Lalu untuk yang pertama, slide pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, dan juga manfaat. Latar belakang ini yaitu Alzheimer adalah penyakit otak yang bersifat degeneratif yang merupakan penyebab paling umum dari penyakit demensia. Nah, penyakit ini ditandai dengan hilangnya memori, lalu ada juga kemampuan berpikir dan juga kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Alzheimer dapat menyebabkan penderitanya itu mengalami dampak yang signifikan. Dampaknya ini tidak hanya dari tiap individu, tapi juga dari bisa terkena dampaknya untuk keluarga dan juga orang-orang sekitar. Karena salah satu aspek yang paling menghancurkan dari Alzheimer adalah hilangnya ingatan. Jadi apabila seseorang yang terkena penyakit Alzheimer itu sudah menghilang ingatannya, mereka akan mengalami kebingungan, frustasi, dan kesepian dikarenakan mereka kehilangan identitas dan juga pengalaman yang sudah mereka lalui sebelumnya. Selanjutnya kita akan analogikan penderita Alzheimer itu seperti komputer yang terkena virus. Nah, dari analogi ini diharapkan dapat membantu kita untuk memahami bagaimana Alzheimer ini bisa merusak memori dan juga kemampuan berpikir. Nah, virus ini itu akan merusak memori dan juga kemampuan berpikir dari komputer tersebut yang kita analogikan sebagai komputer adalah seorang yang terkena Alzheimer, sehingga komputer itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Karena komputer sudah terkena virus, seseorang sudah terkena penyakit Alzheimer, maka kinerjanya tidak akan seperti semula ya, atau tidak berfungsi dengan baik. Lalu semisal Alzheimer ini dapat menyebabkan penderitanya lupa nama-nama orang yang mereka kenal. Selanjutnya seperti itu. Lalu mereka tidak akan mengenali siapa nama keluarganya, semisal dari orang tuanya atau anaknya atau pasangannya. Mereka akan melupakan nama-nama orang tersebut yang mereka dekat sebelumnya. Lalu mereka akan lupa bagaimana melakukan tugas-tugas yang sederhana, yang mana sebelum terkena penyakit Alzheimer tersebut itu merupakan aktivitas sehari-hari atau aktivitas yang biasanya mereka lakukan. Nah, selanjutnya yaitu Alzheimer dapat menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak. Berpikir abstrak ini dimaksudkan apabila seorang penderita Alzheimer dihadapkan dengan topik-topik atau pembahasan yang rumit yang cukup menguras otak, itu mereka akan kesulitan. Jadi mereka akan kesulitan memahami konsep-konsep yang kompleks. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 3, yaitu yang pertama, penderita Alzheimer yang tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai akan mengalami penderitaan yang lebih besar. Yang kedua, penderita Alzheimer membutuhkan dukungan sosial yang signifikan dari keluarga dan juga teman-teman. Dan yang ketiga,
penderita Alzheimer seringkali dianggap sebagai orang tidak produktif. Tidak produktif ini seperti mereka tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang sederhana, sehingga dikatakan tidak produktif. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu ada dua, yaitu untuk caregiver dan keluarga dan juga masyarakat. Yang pertama untuk caregiver dan keluarga yaitu meningkatkan keterampilan dan juga kepercayaan diri caregiver dan juga keluarga dalam memberikan bantuan perawatan. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada caregiver dan keluarga dalam memahami pengalaman pasien secara lebih mendalam. Lalu yang kedua yaitu tujuan untuk masyarakat. Yang pertama adalah mendorong empati dan juga pemahaman terhadap kondisi penderita Alzheimer di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran tentang Alzheimer sebagai penyakit yang memerlukan dukungan dan juga untuk memecah stigma yang melekat. Selanjutnya yaitu manfaat seperti yang tujuan sebelumnya. Manfaat dibagi menjadi dua, yaitu untuk caregiver dan keluarga dan juga masyarakat. Yang pertama, caregiver dan keluarga yaitu meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri caregiver dan juga keluarga dalam memberikan bantuan perawatan. Yang kedua yaitu memungkinkan caregiver dan keluarga dalam memahami pengalaman pasien secara lebih mendalam. Yang kedua yaitu untuk masyarakat. Yang pertama, mendorong empati dan pemahaman terhadap kondisi penderita Alzheimer di masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan kesadaran dan memecah stigma yang melekat pada penderita Alzheimer. Selanjutnya yaitu bab metodologi yang berisi deskripsi permasalahan, penelitian terkait, dan juga desain sistem. Lalu yang selanjutnya yaitu deskripsi permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana caranya meningkatkan pemahaman dan juga empati terhadap pengidap Alzheimer. Yang kedua, bagaimana mengurangi stigma dan juga diskriminasi terhadap penderita Alzheimer. Dan yang ketiga, bagaimana cara menciptakan metode atau sebuah alat yang dapat membantu orang lain memahami pengalaman penderita Alzheimer. Dari penelitian terkait ini terdapat 3 penelitian yang terkait yang diambil, yaitu penelitian yang pertama yaitu dari KM Kano dan kawan-kawan dengan menggunakan metodologi augmented reality atau AR dan juga assistive technology atau AT, dengan temuan barunya yaitu AR untuk identifikasi objek dan juga orang, lalu untuk melacak lokasi, perintah suara untuk pengingat minum obat, dan juga identifikasi obat. Lalu selanjutnya itu kontribusinya yaitu AR sebagai perintah suara dengan keunggulan AR untuk identifikasi objek dan juga orang, dan juga kekurangannya tidak menyediakan informasi mengenai masalah etika terkait penggunaan teknologi. Yang selanjutnya penelitian selanjutnya yaitu dari Tykov dan kawan-kawan menggunakan metodologi bioteknologi virtual reality dengan temuan barunya yaitu VR Deep Learning Neural Networks dengan kontribusinya yaitu proses rehabilitasi diagnostik dengan efek immersion. Lalu keunggulannya meningkatkan artificial feedback pada terapi, dengan kekurangannya yaitu pengujian dan validasi sistem klinis tidak rinci. Lalu penelitian selanjutnya yaitu dari Stowell, Elizabeth, dan kawan-kawan dengan metodologi wawancara semi struktural dengan temuan barunya yaitu exergames. Kontribusinya yaitu exergames untuk meningkatkan aktivitas fisik dan juga sosial, dengan keunggulan exergames sebagai pendukung kesejahteraan AD atau Alzheimer disease. Lalu kekurangannya yaitu sampel penelitian terlalu kecil. Lalu untuk penelitian ini menggunakan metodologi virtual reality atau VR dan juga visual novel dengan temuan barunya yaitu menggunakan point of view dalam pengambilan cerita atau sudut pandang dari penderita Alzheimer. Lalu untuk kontribusinya yaitu menggunakan VR yang interaktif untuk meningkatkan empati, dengan keunggulan yaitu VR-nya yang interaktif dan juga kekurangannya pengalaman VR yang terbatas. Untuk desain sistemnya yaitu pertama-tama user saat memasuki atau saat menggunakan VR
saat akan melakukan simulasi, maka user akan masuk ke dalam game terlebih dahulu. Lalu sebelum memulainya, user akan diminta untuk menginputkan nama. Setelah menginputkan nama, user bisa mulai untuk mengikuti alur cerita yang sudah disediakan. Apabila alur cerita sudah selesai, maka simulasi atau VR atau VR ini simulasinya akan selesai. Lalu hasil yang diharapkan uji coba virtual novel Alzheimer ini bisa meningkatkan pemahaman, empati, dan juga mengurangi stigma terhadap penderita Alzheimer, yaitu stigma negatif apabila seorang pengidap Alzheimer ini merupakan sosok yang tidak produktif. Lalu hasil positif dari uji coba ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk pengembangan virtual novel sebagai alat pendukung penderita Alzheimer. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.